Halo semuanya, selamat datang di Alkasus dengan aku Bielsa. Dan hari ini aku akan membahas 5 mafia paling kejam sepanjang sejarah, 5 mafia paling brutal sepanjang sejarah. Dan kita tahu ya bahwa sebuah negara itu pasti banyak banget, semua negara lah biasanya itu punya kartel atau mafia-mafia yang memang sangat terkenal gitu di zamannya, di wilayahnya. Dan mereka juga menguasai banyak banget bisnis usaha gelap kayak gitu-gitulah ya. Dan menurutku ada banyak kejahatan yang sangat kejam yang mereka lakukan, dan ini benar-benar di luar dari nalar kita gitu. Kira-kira siapa saja 5 mafia paling kejam dan paling brutal sepanjang sejarah? Gak perlu basa-basi lagi, berikut ini adalah ceritanya. Di dalam sebuah negara, biasanya terdapat beberapa orang yang memiliki pengaruh sangat kuat. Mereka itu biasanya berkelompok dan memimpin kelompok tersebut dengan aturan-aturan yang sangat brutal dan kejam. Kalau misalkan di luar negeri, itu biasanya disebut kartel atau mafia. Dan pemimpin dari kelompok tersebut itu pasti memiliki wilayah yang mereka kuasai. Jika misalkan ada yang macam-macam dengan wilayah yang mereka kuasai, maka pemimpin itu tidak segan-segan menyuruh bawahan mereka untuk mengamankan, atau bahkan jika sudah terdesak, mereka itu tidak segan-segan untuk menghabisi musuhnya. Begitu juga dengan 5 mafia yang berikut ini. Mereka itu adalah mafia yang sangat terkenal pada zamannya, bahkan sangat berbahaya bagi negaranya. Sekuat itulah kartel atau mafia pada saat itu. Dan berikut ini aku sudah merangkum 5 kelompok mafia paling kejam dan brutal di zamannya. Yang pertama ada orang bernama Capone. Mereka ini itu adalah salah satu sindikat mafia paling disegani dan ditakuti di masanya. Mereka dipimpin oleh bos besar bernama Alphonse Gabriel atau biasa disebut Al Capone. Pada saat aku meriset di laman resmi FBI, mereka ini itu adalah keluarga dari Al Capone yang berimigrasi dari asal negara mereka, Italia. Mereka menetap dan mereka merantau di Brooklyn, Amerika Serikat. Gabriel itu lahir pada tahun 1899 dan meninggal dunia pada tahun 1947. Al Capone meninggal akibat kerusakan otak yang dideritanya, atau bahasa medisnya adalah neurosyphilis gitu. Seperti mafia pada umumnya, sindikat ini tuh merupakan kelompok kriminal yang terlibat aktif dalam penyelundupan miras, senjata api, dan juga narkoba. Mereka juga mempunyai bisnis gelap seperti prostitusi, pencucian uang, suap menyuap, dan bahkan yang paling umum adalah dalang di balik banyaknya kasus pembunuhan. Pada saat masa kejayaan mafia ini, Al Capone itu banyak dikenal bukan hanya kebrutalannya aja, tetapi mereka juga terkenal sering menolong orang yang miskin di kotanya. Mereka itu dianggap sebagai Robin Hood di zamannya dan menambah nama mereka semakin terpandang di mata orang-orang kecil pada saat itu. Yang kedua ini ada yang cukup terkenal banget namanya gitu. Dia itu bernama Pablo Escobar. Dia itu sangat terkenal karena kelompok ini bukan hanya memimpin mafia di Medellin saja, tetapi juga sebuah kelompok mafia yang menjadi pemasok narkoba di seluruh dunia. Pablo Escobar itu dilahirkan pada 1 Desember 1949 di Rio Negro, Kolombia. Pablo itu pada awalnya bukanlah mafia atau kartel besar, dia itu hanyalah seorang yang terlibat kriminal-kriminal kecil kayak mencuri dan juga menjual miras saja. Tapi seiring berjalannya waktu, dia itu mampu mengembangkan bakat kriminalitasnya di tahap puncak tertinggi, yaitu sebagai gembong narkoba terkaya di sepanjang sejarah dunia. Gak tanggung-tanggung, Pablo Escobar memiliki kekayaan sebesar 30 miliar rupiah Amerika Serikat, atau kalau misalkan dirupiahkan setara dengan 450 triliun dari hasil kejahatannya. Anjir, ini banyak banget sih. Bayang no, gawe apa misalkan duit-duit sak ngono kan. Tapi ya namanya mafia ya, penyelundupan narkoba, pembunuhan, pencucian uang, suap menyuap, dan masih banyak lagi kejahatannya. Itu adalah sesuatu yang gak asing buat mereka.
Dan menurut catatan sejarah, Escobar itu pernah menawarkan suapan ke seluruh pemerintahan Kolombia dengan iming-iming menawarkan bantuan untuk membayarkan utang negara. Namun sayangnya pada saat itu, usahanya itu banyak menerima tolakan dari pemerintah Kolombia dan anggota parlemennya. Dan seperti cerita-cerita mafia pada umumnya, di akhir dari ceritanya, Escobar tewas pada 2 Desember 1993. Escobar tewas di tangan pihak kepolisian Kolombia yang dibantu oleh Delta Force Amerika Serikat. Dan di dalam sejarah, Pablo Escobar adalah gembong mafia yang paling berpengaruh dan kaya. Bahkan kekayaan dan kejahatannya itu sulit untuk dilampaui oleh gembong-gembong mafia yang ada di dunia. Yang ketiga ini ada Yakuza, mafia yang paling terkenal dari Jepang, yaitu kelompok ini itu adalah sindikat kriminal terbesar dan disegani di Jepang. Yakuza memiliki sejarah yang sangat panjang, bahkan sudah ada sejak era 1600-an di pemerintahan Shogun Tokugawa. Hingga Tokugawa yang sebagai pemimpin waktu itu menyingkirkan shogun sebelumnya, yaitu bernama Shogun Kasai. Para samurai Shogun Kasai inilah yang akhirnya menjadi Ronin atau Roshi atau biasa disebut samurai tanpa tuan. Konon dalam sejarahnya, Ronin inilah yang menjadi awal mula terbentuknya Yakuza. Dan kelompok-kelompok kriminal saat itu juga banyak yang bergabung di dalam Ronin ini. Hingga akhirnya ya mereka memiliki sebuah gerakan bawah tanah yang susah untuk dibasmi. Kelompok Yakuza ini itu juga sebuah kelompok yang sangat terkenal kebrutalannya. Mereka itu sangat mudah untuk membunuh siapapun yang melawannya. Bahkan pembunuhan yang dilakukan itu benar-benar sangat kejam dan di luar dari pikiran orang pada umumnya atau manusia pada umumnya. Tapi di sisi lain ternyata ada banyak hal baik yang mereka juga lakukan. Yakuza itu juga terkenal di kalangan masyarakatnya karena kelompok ini sering membantu masyarakat Jepang jika mengalami bencana alam. Salah satu contohnya adalah pada saat masa pandemi COVID-19 beberapa tahun yang lalu ya. Geng Yakuza itu sering membantu masyarakat Jepang dengan cara memberikan keperluan medis gratis. Bahkan ya, kelompok ini juga sering membantu membersihkan rumah sakit dan tempat-tempat karantina yang ada di Jepang. Cukup baik banget ya berarti mereka ya. Yang keempat ada Sisilia. Ini adalah sebuah wilayah di Italia yang mempunyai luas lebih dari 25.000 km persegi. Dan salah satu yang paling terkenal di wilayah ini adalah keberadaan satu kelompok mafia yang cukup besar dan sangat berpengaruh. Entah itu kebrutalannya atau bahkan kekejamannya. Salah satu mafia yang paling ditakuti itu adalah mafia yang dipimpin oleh Salvatore Riina. Salvatore itu meninggal dunia di penjara pada saat usianya 87 tahun. Dalam era emasnya, Riina itu memiliki julukan Il Capo dei Capi yang mempunyai arti bos dari semua bos. Julukan itu diberikan kepadanya karena memang Riina itu adalah salah satu pemimpin mafia yang cukup kejam dan akan melakukan apapun demi mencapai tujuannya. Pada era 1970-an, Riina dan kelompoknya berhasil menguasai perdagangan heroin dan juga narkoba di luar wilayah Italia. Nggak cuma itu aja, dia itu adalah dalang dibalik kasus pembunuhan hakim, pejabat, dan juga politisi yang ada pada waktu itu. Dia juga sangat cerdik dalam memanipulasi bisnisnya dengan banyak pencucian uang tanpa terlacak siapapun. Salvatore ditangkap pada tahun 1993 dan dipenjara tanpa batasan waktu di Parma, Italia. Terus dia meninggal pada tahun 2017 dan jejak kriminalnya sampai saat ini tuh masih menjadi salah satu catatan kelam di negeri Pisa atau Italia. Dan yang terakhir ini adalah kartel Sinaloa. Kartel yang terkenal dari Meksiko ini itu dipimpin oleh Joaquin Guzman. Guzman juga dalang dari kematian dari ribuan orang. Dalam sebuah laman berita Britannica, dicatat bahwa Guzman adalah salah satu mafia kartel paling berbahaya di Meksiko dan juga dunia. Pada era tahun 1993, Guzman ditangkap di Guatemala dan dipindah ke Meksiko. Tapi ya namanya kartel ya, meskipun dia di penjara, dia tetap menjadi orang yang berkuasa di dalam penjara. Bahkan pada tahun 2001,
Guzman berhasil kabur dari penjara karena menyuap sipir penjara yang korup. Kejahatan yang dilakukan Guzman adalah keterlibatannya dalam penjualan narkoba lintas negara. Dalam 1 tahun aja, kartel Sinaloa ini itu berhasil mendapatkan penghasilan 3 miliar dolar atau setara dengan 45 triliun rupiah. Terus pada tahun 2016 lalu, dengan bantuan polisi dari Amerika Serikat, Guzman akhirnya berhasil ditangkap di kampung halamannya di Los Mochis, Sinaloa. Setahun setelahnya, dia itu diserahkan ke Amerika dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan tambahan 30 tahun penjara. Bayangkan, kartel-kartel dan mafia itu semua itu adalah orang-orang yang sangat berpengaruh di zamannya, dan bahkan ada yang masih 2017 tahun lalu, berarti masih beberapa tahun yang lalu ya. Kita nggak bisa ngebayangin ya betapa banyaknya kartel atau mafia-mafia yang ada di dunia ini gitu. Bahkan di Indonesia sendiri pun juga mungkin pernah ada masanya terkenal gitu ya. Ada salah satu mafia, aku lupa namanya siapa gitu. Dan itulah 5 mafia paling terkenal sepanjang sejarah dunia gitu. Dan ini sudah banyak dicatat di buku-buku. Dan 5 mafia ini tuh sudah banyak banget dicatat di buku-buku sejarah atau mungkin bahkan kayak cerita-cerita atau pembuat buku mafia-mafia kartel gitu. Ya mereka itu juga terkenal dengan kekejaman dan juga kebrutalannya pada saat mereka itu memimpin sebuah kelompok yang mereka pimpin gitu aja lah ya. Ya mungkin itu aja ya. Tapi gimana menurut kalian tentang 5 kartel ini, atau mungkin kalian punya mafia-mafia yang lain? Silahkan kalian tulis aja di kolom komentar. Atau enggak mungkin kalau misalkan ada waktu lain aku akan membahas satu persatu dari mafia ini, karena memang ya jujur itu panjang banget. Itu panjang banget ceritanya. Satu mafia aja itu mungkin bisa ya 1 jam lah mungkin ya. Tapi ya aku buat 15 menit atau 10 menit aja. Tapi kalau misalkan kalian setuju aku buat videonya satu persatu, atau mungkin siapa kartel yang paling menarik buat kalian, silahkan kalian komentar di bawah ini. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton El Kasus. Maaf kalau misalkan ngomongnya agak belibet dan terlalu cepat, tapi semoga kalian memahami aku ngomong. Pinter banget aku ngomong cepet. Terima kasih, sampai jumpa lagi di El Kasus selanjutnya. Tapi jangan lupa subscribe dan juga tombol loncengnya dulu ya sebelum kalian keluar dari video ini. Bye bye.